In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris Allegro Veritas liberavit vos. Welcome back into the jungle of Protes Patris Allegro. Oke. Malam ini kita sudah menjelang hari raya Epifani atau perayaan Tiga Majus dari Timur, penampakan Tuhan, pesta penampakan Tuhan. Maka saya mengajak kita untuk sedikit belajar tentang perayaan Epifani, tradisi dan implikasi teologis liturgisnya. Semoga katekis ini bermanfaat. Vamonos. Vamonos, tiga raja dari timur. So, my friends, Epifani itu bukan pesta pinggiran, ya. Dia bukan aksesori Natal yang boleh dibuang kalau terasa terlalu liturgis, terlalu ritual, atau istilah favorit sebagian saudara Protestan, tidak eksplisit ayatnya. Epifani justru adalah momen ketika Natal berhenti menjadi kisah manis bayi di palungan dan berubah menjadi pengumuman kosmik. Allah menyingkapkan dirinya kepada dunia. Kata Epifani berasal dari bahasa Yunani, epifaneia, penampakan, manifestasi, tersingkapnya yang tersembunyi. Nah, dalam perayaan ini, gereja tidak merayakan perasaan, tetapi wahyu. Kristus yang lahir di Bethlehem tidak disimpan untuk satu suku, satu bangsa, atau satu tafsir privat. Dia diperlihatkan secara publik, ritmis, liturgis, kepada seluruh bangsa. Karena itu, Epifani sejak awal memuat tiga peristiwa besar. Yang pertama, para Majus dari timur, orang asing, bukan ahli Taurat, bukan penjaga tradisi Israel, tetapi justru mereka yang membaca tanda-tanda kosmos dan berjalan jauh untuk bersujud. Yang kedua, baptisan Yesus di Sungai Yordan. Ingat, ini juga adalah perayaan Epifani. Saat langit terbelah, suara Bapa terdengar, dan Roh Kudus turun. Dan yang ketiga, mujizat di Kana, tanda pertama dari Yesus, ketika air menjadi anggur. Tanda bahwa Sang Mesias tidak hanya mengajar, tetapi bekerja melalui tanda yang kelihatan. Ya, bukan halusinasi. Ya, perhatikan polanya. Look at the pattern here. Allah tidak menyingkapkan diri hanya lewat kata-kata, tetapi lewat peristiwa, tanda, dan ritus konkret. Ini kabar buruk bagi iman yang alergi pada simbol, dan kabar baik bagi iman Katolik yang percaya bahwa Allah sungguh masuk ke dalam sejarah dan materi. Ya. Secara teologis, Epifani adalah puncak Natal. Yang lain noson ingat Natal lah, Yesus masuk tahun baru dengan selesai, tunggu kalender, nanti kapan Paskah kita gas lagi. Kalau Natal adalah inkarnasi yang sunyi, Epifani adalah inkarnasi yang diumumkan, inkarnasi yang diviralkan. Ya, bayi itu bukan sekedar anak Yahudi saleh, melainkan Mesias Israel, Putra Allah dan Juru Selamat dunia. Para Majus melambangkan bangsa-bangsa yang datang kepada cahaya. Welcome into the light. Gereja melihat di sana gambaran dirinya sendiri, umat dari segala bahasa dan budaya yang dipersatukan, bukan oleh opini, melainkan oleh penyembahan, latreia. Dan disinilah letak ironi yang halus tapi tajam. Para Majus tidak bertanya, apakah ini eksplisit tertulis di ayat mana? Mereka tidak mengadakan diskusi hermeneutik tanpa akhir, ajak debat dulu. Mereka bersujud. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Tindakan liturgis sebelum ada perjanjian baru yang dibukukan. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur ini, ya berdasarkan tradisi, ini adalah ya tindakan liturgis, bukan menjelaskan apa yang mereka temukan ayatnya di mana dan mereka datang ke sini.
Epifani sejak awal sudah mematahkan ilusi bahwa iman bisa hidup tanpa ritus, tanpa gestur tubuh, tanpa tanda lahiriah. Patah. Allah sendiri yang memilih cara itu. So, harus ikut cara Allah, jangan ikut kau mau sendiri. Bodoh. Sejarah gereja menegaskan hal ini. Di timur, kawasan timur Kekaisaran Romawi, Epifani dirayakan sejak abad kedua sebagai Theophany, penampakan Allah Tritunggal dengan fokus pada baptisan Yesus. Tanya, ketika Protestan mengklaim mereka kembali ke gereja mula-mula, apakah mereka juga merayakan Epifani? Maybe yes, maybe no. Air diberkati, sungai disucikan, umat berarak. Di barat Kekaisaran Romawi, setelah Natal dipisahkan pada tanggal 25 Desember, Epifani menekankan kunjungan para majus, visitation of the Eastern Magi. Bentuknya berbeda tetapi imannya satu. Kristus menampakkan diri melalui liturgi gereja. Tradisi ortodoks mereka sampai hari ini memberkati air secara besar-besaran. Gereja Armenia bahkan menyatukan Natal dan Epifani, dirayakan satu kali. Gereja Latin menegaskan 3 manifestasi itu dalam doa-doa liturgisnya. 3 Raja dari Timur, Pembaptisan Tuhan, dan perkawinan di Kana. Yesus melakukan tanda pertama. Jadi di ritus Latin itu 3-3 yang dipisahkan sesuai dengan doanya, dan kalau waktu memungkinkan dirayakan secara berbeda-beda. Jadi untuk tahun ini Pesta 3 Raja tanggal 4 besok, itu biasanya ditetapkan antara tanggal 2 sampai 8. Kalau di daerah-daerah di Eropa yang tradisional itu 6 Januari itu hari libur. Ya, Pesta 3 Raja dari Timur. Kemudian Pesta Pembaptisan Tuhan jatuh pada tanggal 11 Januari dan masa Natal berakhir. Nah, Gereja Latin menegaskan 3 manifestasi itu dalam doa-doa liturgisnya. Semua ini memperlihatkan satu hal. Sejak awal, kekristenan hidup dari ritus, bukan dari kecurigaan terhadap ritus. Itu patut dicamkan. Hubungan Epifani dengan Tritunggal juga tidak terbantahkan. Dalam baptisan Tuhan kita, Bapa berbicara, Putra hadir, Roh Kudus turun. Ini bukan metafora puitis, melainkan wahyu trinitaris. Maka wajar kalau kemudian gereja membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang alergi pada liturgi biasanya juga kebingungan menjelaskan dari mana rumus trinitas itu hidup dan diwariskan. Bagi umat Katolik hari ini, Epifani adalah undangan untuk keluar dari iman yang nyaman dan domestik. Para majus meninggalkan negeri mereka, menantang Herodes dan mengikuti cahaya. Mereka dipanggil oleh bintang yang berdasarkan cerita untuk datang bertemu dengan Raja segala raja. Gereja juga dipanggil melakukan hal yang sama, menjadi saksi Kristus di tengah dunia, bukan dengan teriakan anti-ritus, tetapi dengan ibadat yang indah, sakramen yang hidup, dan kesaksian yang nyata. Epifani mengingatkan kita bahwa Allah tidak menebus dunia lewat ide abstrak atau teks yang jatuh dari langit. Mana ayatnya? Berhenti. Epifani, Tuhan datang menampakkan diri, disentuh, disembah, dibaptiskan, dan dimuliakan dalam liturgi. Yang menolak ritus pada akhirnya sedang menolak cara Allah sendiri bekerja. Jadi, Epifani bukan sekedar pesta cahaya. Dia adalah pengakuan iman bahwa Kristus telah menampakkan diri, dan gereja dengan seluruh ritus, sakramen, dan liturginya adalah prosesi bangsa-bangsa yang terus berjalan menuju Dia. So, sebagai penutup, my friends, Epifani mengajak kita berhenti sejenak dan bercermin dengan jujur. Para majus tidak mengenal Taurat sedalam para ahli kitab. Mereka tidak punya akses ke bait, imam, atau sistem religius yang mapan. Tapi mereka berjalan, mencari, dan akhirnya bersujud. Iman mereka bukan hasil debat, melainkan ketaatan pada cahaya yang kecil, namun setia mereka ikuti.
Kitab suci berkata, ya ini gaya pendeta kitab suci berkata. Dalam kitab suci tertulis, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius bab 2 ayat 2. Epifani menyingkapkan paradoks rohani yang keras tapi benar. Seringkali yang jauh justru datang, sementara yang dekat memilih nyaman tinggal. Herodes tahu nubuatnya, para ahli Taurat tahu ayatnya, tetapi yang berlutut justru orang-orang asing. Nabi Yesaya telah melihatnya jauh-jauh hari sebelumnya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya bab 60 ayat 1. Terang itu bukan ide. Terang itu pribadi. Dan pribadi itu tidak hanya diajarkan, diperdebatkan, tidak. Tetapi ditampakkan, disentuh, dan dirayakan. Karena itu gereja tidak takut pada ritus, simbol, dan sakramen. Semua itu adalah bahasa tubuh iman. Cara manusia yang berinkarnasi menyambut Allah yang berinkarnasi. Nah, dalam baptisan Tuhan, langit terbuka. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius bab 3 ayat 17. Epifani mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan sekedar percaya dalam hati, tetapi masuk dalam terang itu, berdiri di bawah suara Bapa, dan hidup oleh roh yang sama. Iman yang menolak tanda-tanda lahiriah, patung, akhirnya mudah menjadi iman yang hanya berputar di kepala. Terang yang dikurung, bukan cahaya yang menuntun. Maka renungan terakhir Epifani sederhana, tapi menuntut keberanian. Apakah kita masih mau berjalan mengikuti bintang, meski jalannya panjang, liturgis, dan kadang tidak praktis? Atau kita merasa puas, merasa tahu arah, tanpa benar-benar tiba dan bersujud? Ingat, yang punya latreia untuk Allah Tritunggal itu hanya gereja Katolik dan Ortodoks. Kristen lainnya kuah kosong. Kitab suci menutup dengan janji yang tenang namun pasti. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam terangmu. Yesaya bab 60 ayat 3. Epifani adalah undangan untuk ikut berjalan. Bukan sendirian, yang penting saya dan Yesus dan Alkitab saya. Bukan, tetapi bersama gereja menuju terang yang telah menampakkan diri dan tidak pernah lagi bersembunyi dan tidak butuh perdebatan. Case closed. Keep calm and stay away from apalah begitu.